Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dery. Dan ya, hari ini saya mau pulang ya ke Jogja, balik ke arus balik. Dan ya, makanya saya mau ngevlog lagi cuy. Dan kalau misalnya kayaknya arus balik tuh lebih menarik gitu, karena kan kemarin kan nggak sempat ke shoot kan apa aja yang di Bengkulu. Dan di Bengkulu ini aku juga nggak sempat jalan-jalan juga karena aku lagi skripsian, jadi fokusku ke skripsi sih. Dan apa sih namanya, jaga hotel, jadi ya nggak sempat jalan-jalan, nggak sempat keliling pantai. Dan ya, langsung aja nanti kita lihat-lihat jalannya aja ya lihat-lihat jalannya, nanti sinematik dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya aku ngomong jarang sih, aku lagi mager juga sih ngomong, jadi ya gitulah ya. Tapi aku pengen dokumentasikan terkait perjalananku, jadi ya nanti aku dokumentasikan. Guys, sini ada tap water yang sudah disterilisasi, jadi aku pengen coba ya. Ini interesting karena tulisannya memang cold, tapi aku nggak expect ada es batunya coy di dalam sini. Lihat enggak? Ada es batunya sih, keren ya. Oke, halo teman-teman. Jadi ya untuk recap, jadi kita sekalian lihat dulu kak kamar mandinya kayak gini. Untuk kereta yang saya pilih, ini keren banget coy. Soalnya gini ya, aku tuh belum pernah lihat kereta yang kayak gini. Kayaknya memang keretanya baru, dan atau mungkin ya memang ini khusus untuk Jakarta Surabaya. Kalau misalnya Jakarta Jogja, aku nggak pernah cuy ketemu kereta kayak gini ya. Atau mungkin aku yang aja yang nggak pernah pilih ini ya, karena kalau aku ya kayaknya ya kayak kemarin gitu loh. Dan ini juga kursinya lebih bagus, walaupun aku nggak tahu ya apakah lebih keras atau gimana. Kayaknya lebih keras aja, dan kayaknya agak jaraknya itu agak lebih sempit. Jadi kalau misalnya aku mau agak turun ke belakang itu agak takut ganggu yang belakang gitu kan. Kalau misalnya kemarin tuh enggak cuy, aku nggak ngerasa kayak gitu. Nah terus
di sini ada food washer cuy. Jadi artinya kita kalau misalnya kita mau wudhu nggak merepotkan nggak merepotkan diri. Dan tadi aku mau recap juga sebelum di sini kan. Yang pertama tadi minum tadi kan aku bilangnya ada es batu kan. Itu bukan es batu cuy, itu tuh memang sebelum aku ngisi airnya itu aku udah ada es batunya yang dari makanan yang dari Wingstop tadi yang aku pesen tadi kan. Nah, es batunya itu nggak aku buang dan aku masukin ke dalam botol dan ya udah gitu. Pas diisi kayak ada es batunya gitu. Aku mikirnya oh itu dari tap waternya, ternyata bukan gitu kan. Terus hari ini makan aja ya di stasiun itu kayaknya 100.000 gitu aku habisnya tadi ya. 100 ya 100 lah ya, 100. Dan di perjalanan ini aku sekitar 300.000 lah habis. Dan aku pengen highlight yang waffle tadi itu enak sebenarnya, cuman dan harganya affordable. Tapi karena harganya affordable, size-nya mungkin diperkecil gitu kan sama perusahaannya. Dan menurutku lebih oke kayak gitu, mending kau kecilin aja daripada kau naikin harganya. Kalau Wingstop tadi tuh harganya dinaikin coy kayaknya ya, jadi agak mahal. Dan tapi karena aku udah pengen makan nasi gitu kan, karena dari awal aku belum pernah makan nasi, aku dari pagi tadi belum ada makan nasi, jadi ya udah aku makan aja gitu kan. Aku udah pesen dada, masih aja dipesenin paha bawah, anjir lah, sialan emang. Aduh, ya udahlah ya. Dan perjalanan kali ini ya cukup menarik untuk di stasiun ya. Dan tadi tuh juga aku sempat mampir ke Jakarta Barat, terus mampir juga ke Jaksel. Dan ini memang diajak muter ya, karena kan aku keretanya kan jam 11 gitu, jadi masih ada waktu banyak untuk muter-muter. Aku minta sama travelnya untuk muter-muter. Dan untuk perjalanan Banten Tangerangnya nggak kerekam sih. Memang aku tuh kalau misalnya Banten Tangerang ya, itu kebanyakan tuh nggak kerekam sih, karena memang baterainya udah habis gitu kan. Biasanya kayak gitu. Dan aku biasanya nggak bawa power bank. Dan memang chargerku agak bermasalah, jadi ya jadi ya cukup bisa dapat memilih ya. Dan ya ini sama kapal ya. Kayaknya aku udah cerita dikit tadi, kapalnya itu nggak enak gitu. Bukan nggak enak sih, lebih tepatnya lebih tepatnya aku salah strategi. Seharusnya itu kan aku memang kapal itu kalau 5 menit kamu punya waktu 5 menit dari turun turun dari mobil untuk nyari tempat duduk gitu. Kalau misalnya 5 menit ini nggak ketemu, wah itu udah otomatis nggak bisa duduk lah, nggak bisa udah otomatis tidurnya nggak enak gitu kan. Tapi ya sudahlah ya. Jadi aku ngubah strategi lagi tadi tuh. Jadi sebenarnya seharusnya tadi tuh pas aku masuk, ini aku untuk kapalnya aku belum pernah ketemu. Ini lebih bagus yang kapal pas mudik kemarin. Jadi aku ngerasanya itu tadi itu pertama pas masuk kan, itu tuh ada lesehan passenger. Aku bacanya itu. Tapi aku mikirnya ini kayaknya untuk supir deh, bukan untuk passenger gitu kan. Itu memang salah tulisan aja gitu kan. Akhirnya ya udah aku masuk lagi ke VIP, masuk lagi ke ekonomi. Aku mikirnya ini kan malam ya, ini kayaknya enak di ekonomi gitu kan. Ya udah aku ke ekonomi aja tuh bentar gitu. Terus aku mikir-mikir kok panas gitu kan. Oh udah aku VIP deh, ke VIP bentar. Ternyata udah penuh. Terus pas aku keluar, lesehan udah penuh, waduh gitu kan. Terus tadi tuh aku mikir gini, VIP itu biasanya ya apa sih namanya? Kita itu dibayar di akhir. Jadi ya sudah, aku tiduran di awal dan di awal sampai tengah, di tengah-tengahnya aku keluar. Jadi aku nggak bayar, tapi aku udah tidur AC coy. Tapi ya itulah, aku tidur itu nggak terlalu gitu-gitu banget ya. Dan aku udah terlalu banyak tidur di mobil, jadi nggak terlalu nyenyak juga aku tidur di kapal gitu. Dan ngeselin juga tadi tuh, pas di kapal kan kita kan, aku kan ngecas kan bayar ya. Lihat tadi tuh kapalnya tuh bayar tuh ngecasnya, nggak kayak kapal-kapal kemarin gitu kan. Nah karena ini bayar kan, aku mikirnya nggak bisa dicabut cabut pasang seenaknya gitu kan, karena kayak kemarin gitu kan.
pas ngecas kan, ya udah aku casin, aku tinggal sampai udah mau berlabuh. Ternyata casannya nggak kecolok. Wah, sialan. Udah mah kepasang nggak kecolok, nggak nyambung chargernya gue. Jadi akhirnya HP ku tadi tuh nggak kecas cuy. Dan makanannya juga agak mahal gitu kan. Pocari Sweat 25.000. Kayaknya Pocari Sweat nggak semahal itu deh. Botol gede sih, cuman emang Pocari Sweat 10.000 kah? Aku nggak tahu juga. Tapi kalau pop mie 20.000 nggak usah akal sih sebenarnya. Cuman ya oke lah gitu. Aku pernah makan pop mie 20.000 tapi Pocari Sweat nggak masuk akal sih. Dan ya itu mungkin untuk sedikit recap dari perjalanan lu. Dan kita lanjut lagi ke sinematik selanjutnya. Tunggu sorry. Dan ya sekarang aku udah pulang guys. Jadi ya itu aja mungkin perjalananku, harus balik. Lebih ke bagaimana aku survive sih. Pokoknya ya begitulah ya. Pokoknya motor otak seharian biar bisa survive. Jadi ya terima kasih yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.